Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuinatin Hovifah dengan NIM 196500013. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 yaitu UAS Alpro. Di sini pertama-tama ada dua import yaitu import Java Until Array dan import Java Until Scanner. Lalu nama kelasnya itu UAS Alpro. Di sini ada deklarasi variabel, lalu membuat array pertama dengan tipe data string dengan nama variabel array. Di sini membuat scanner. Scanner itu untuk mengambil input dari keyboard dengan nama variabelnya Zui. Di sini untuk mencetak identitas. Lalu di sini ada input data untuk mengisi data ke array. Dengan Zui ini untuk memasukkan angka atau input dari keyboard. Lalu next ini untuk meneruskan ke angka selanjutnya atau digit selanjutnya yang nantinya diletakkan sementara di value ini. Lalu disimpan sementara di array. Jika di array itu jika saat diinputkan itu sudah dua digit yang diinputkan, maka dia akan di-split. Lalu di sini membuat array 2 dengan tipe data integer dengan nama variabel array 2. Di sini memanggil array pertama, panjang array pertama. Lalu ada looping dari 0 hingga panjangnya array berapa. Di sini ada increment. Lalu ini merupakan algoritma konversi dari string ke integer. Lalu jumlah data. Di sini jumlah data itu merupakan panjang array-nya. Berapa jumlah panjang array-nya. Di sini ada kondisi jika jumlah data itu modulo 2 sama dengan 1, maka dia ganjil. Jika tidak, jika jumlah data itu modulo 2 sama dengan 0, maka dia genap. Lalu sigma data yaitu jumlah keseluruhan data, yaitu di sini ada looping dari 0 hingga panjangnya array berapa. Di sini ada increment. Lalu sigma itu merupakan jumlah dari array datanya tadi 0 hingga panjangnya itu berapa. Lalu memanggil isinya, maksudnya memanggil panjangnya array itu, lalu akan mencetaknya itu di sini. Setelah itu min atau rata-rata. Rata-rata itu merupakan rumusnya itu sigma dibagi jumlah data yang merupakan menggunakan tipe data double. Lalu akan mencetaknya itu di sini. Lalu ada sorting atau mengurutkan data. Ini merupakan algoritma untuk data awal. Menampilkan data awal. Di sini ada looping dari 0 hingga panjang array-nya itu berapa, lalu ada increment. Lalu di sini itu algoritma untuk mengurutkannya, yaitu merupakan namanya data sorted. Di sini algoritma untuk mengurutkan value-nya. Di sini looping-nya dari 0 hingga memanggil panjang array-nya itu berapa, dan di sini ada increment juga. Lalu di sini ada median, yaitu mencari nilai tengah dengan number itu panjang array-nya itu dibagi 2, yaitu merupakan indeks tengahnya. Sama saja di sini itu kondisi jika jumlah data itu sama dengan 2, modulo 2 sama dengan 0, maksud saya dia kan genap. Dengan tipe data double, median itu sama dengan nilai tengah ditambah nilai tengah dikurangi 1 dibagi 2. Ini algoritma untuk nanti ditampilkannya. Lalu jika dia ganjil, maka jumlah data itu modulo 2 sama dengan 1, maka mediannya itu merupakan nilai tengahnya itu sendiri. Ini merupakan algoritma untuk menampilkannya. Lalu ada modus atau nilai yang sering muncul. Di sini merupakan algoritma data yang telah diurutkan tadi. Di sini ada looping tadi dari 0 hingga panjang array-nya itu berapa, lalu ada increment. Lalu di sini membuat array ketiga dengan tipe data integer dengan nama variabel array ketiga dan memanggil panjang array kedua. Lalu ada tabel frekuensi.
Di sini ada looping dari 0 hingga memanggil panjang array kedua dan ada increment. Lalu frekuensi kedua itu sama dengan array kedua dengan indeks i. Lalu ada perulangan lagi, ada looping lagi dengan variabel c dengan batas i hingga array kedua, panjangnya array kedua, maksud saya memanggil panjangnya array kedua dengan increment c. Ada kondisi jika array dengan indeks c itu sampai dengan frekuensi 2 atau array 2 dengan indeks i atau array 2 dengan indeks c itu sampai dengan array 2 dengan indeks i, maka akan ada penambahan satu nilai. Jika array 3 dengan indeks i itu sama dengan frekuensi, maka di sini akan ditampilkan. Lalu di sini ada integer max sama dengan 0, lalu ada looping dari 0 hingga panjangnya array ketiga dengan increment. Lalu ada kondisi jika array ketiga dengan indeks i itu lebih dari maksimum, jadi maka maksimum itu sama dengan array ketiga dengan indeks i. Lalu status modusnya itu jika max itu sama dengan 1, maka status modus itu tidak ada modus. Jika ada perulangan ini dari 0 hingga panjangnya array ketiga ini, jika max itu sama dengan array ketiga dengan indeks i, maka akan ada penambahan nilai. Lalu ada kondisi jika suatu modus itu sama dengan 1, maka dia dinyatakan modus. Terus ada kondisi lagi jika nilai modus itu ada sama dengan 2, maka dia dinyatakan bimodus. Jika nilai suatu modus itu ada lebih dari 2, maka dia dinyatakan multimodus. Kita jalankan. Di sini ada input data 05837, maka jumlahnya itu ada 5, yaitu ganjil. Dengan skema data itu penjumlahan datanya tadi itu 24, dengan medianya itu sigma dibagi jumlah data itu 4,8, dengan sortingnya ini data awal sebelum diurutkan, ini data yang sudah diurutkan, dengan medianya 5,0, karena ini ganjil, medianya 5,0, lalu modusnya ini data yang sudah diurutkan tadi tidak ada nilai yang sama sehingga tabel frekuensinya 1 semua, dengan nilai tertinggi frekuensinya 1 dan tidak ada modus. Selanjutnya ini dengan data 1274889, jumlah datanya 6 yaitu genap, dengan sigma itu penjumlahan semuanya itu ada 31, min-nya itu sigma dibagi jumlah data yaitu 5, sekian, dengan data awalnya sebelum diurutkan seperti ini dan data setelah diurutkan menjadi seperti ini, dengan medianya itu hasilnya 5,5, modus data yang sudah diurutkan itu seperti ini, tidak ada nilai yang sama sehingga tabel frekuensinya 1 semua, frekuensi tertinggi 1 dan tidak ada modus. Karena tidak ada yang sama, jadi tidak ada modus. Dengan input data seperti ini, 11, 22, 33, 22, 44, jumlah datanya itu ada 5 yaitu ganjil, sigma datanya itu penjumlahan semuanya itu 132, dengan min-nya itu sigma dibagi jumlah data itu 26,4, dengan data yang belum diurutkan seperti ini, setelah diurutkan berubah seperti ini, dengan medianya itu 22,0. Lalu modusnya itu ini data yang sudah diurutkan, lalu ini tabel frekuensi, ada nilai yang sama yaitu 22 sehingga di sini ini ada nilai frekuensi 2 sehingga frekuensi tertinggi 2, data modusnya itu 22 atau nilai yang sama itu 22 dengan status modus. Dengan status modusnya itu modus. Ini
Dengan data seperti ini 11, 44, 33, 22, 44, 55, maka jumlah datanya itu ada 6 yaitu genap. Dengan sigma datanya itu jumlah semuanya itu ada 209. Dengan median itu sigma dibagi jumlah data itu 34, sekian. Dengan sorting data awalnya sekian. Data awalnya seperti ini dan setelah disusun diurutkan menjadi seperti ini dengan mediannya hasilnya 38,5 dengan modusnya data setelah disusun seperti ini tabel frekuensinya seperti ini ada frekuensi 2 yaitu ada nilai yang sama yaitu 44 frekuensi tertinggi 2 data modusnya 44 yaitu nilai yang sama maka dia ada modus karena hanya satu nilai yang sama. Ini datanya seperti ini 22, 23, 24, 23, 24. Jumlah datanya 5 yaitu ganjil dengan jumlahnya 116. Min-nya itu jumlahnya itu 23,2. Sortingnya data awal seperti ini. Setelah diurutkan seperti ini, medianya menjadi 23,0. Modusnya itu data setelah diurutkan seperti ini memiliki frekuensi ini ada 22, 2-nya itu 2 karena ada nilai yang sama itu 2, 2, 3 sama 24. Seperti ini. Maka dia dinyatakan bimodus. Selanjutnya, seperti ini, data seperti ini 22, 26, 26, 25, 22, 27, 26. Jumlah datanya itu ada 6 yaitu genap. Dengan sigma datanya ini jumlahnya 148 dengan min-nya 24, sekian. Ini data awalnya, ini setelah diurutkan. Setelah itu medianya itu hasilnya 25,5. Ini data setelah diurutkan. Ada dua frekuensi yang sama karena ada dua nilai yang sama, yaitu 22 dan 26. Seperti ini sehingga dia dinyatakan bimodus. Selanjutnya, dengan data seperti ini 33, 34, 35, 34, 36, 33, 36, jumlah datanya itu ada 7 yaitu ganjil dengan sigma datanya jumlahnya itu ada 241 maksud saya. Setelah itu medianya itu sigma dibagi jumlah datanya yaitu hasilnya 37, sekian. Dengan data awalnya seperti ini setelah diurutkan seperti ini lalu memiliki nilai median 34,0 dengan modus ini datanya sudah diurutkan ada 3 frekuensi bernilai 2 yaitu ada 3 angka 3 yang sama 3 modus yang sama yaitu 33, 33, 34, 34 dan 36, 36 seperti ini sehingga dia dinyatakan multimodus. Selanjutnya dengan data seperti ini dia jumlah datanya itu ada 10 yaitu genap dengan sigma data jumlahnya itu 341 memiliki median 34,1 maksud saya memiliki data yang belum diurutkan seperti ini setelah diurutkan menjadi seperti ini lalu mediannya itu ada 3 hasilnya itu 34,5 modusnya itu seperti ini memiliki 3 frekuensi yang bernilai 2 yaitu ada nilai yang sama 33, 35 dan 36 seperti ini sehingga dia dinyatakan multimodus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.